Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat dan mata saya juga dalam keadaan sehat. Dan harapan saya terhadap kawan-kawan semua, teman-teman seiman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan kepada kawan-kawan semua dimanapun berada. Dan diberikan kelancaran terhadap urusan yang dikerjakan di dalam setiap harinya. Karena setiap kita hidup atau setiap manusia yang hidup itu pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Tidak ada orang hidup itu yang tidak terkena masalah. Pasti terkena masalah. Mulai orang itu bangun tidur saja, itu sudah mulai dia tuh mendapatkan masalah. Ini saya ceritakan tentang masalah orang yang hidup. Sedikit saja ini. Bangun tidur orang itu bermasalah karena dia harus buang air besar atau buang air kecil. Setelah sampai di kamar mandi, dia kemudian mendapatkan masalah yang kedua, yaitu air tidak ada. Tong-tong air itu rupanya sudah kosong semua, mungkin karena lupa mengisi semalam. Datang masalah yang kedua. Masa mau kencing sama berak harus numpang ke rumah tetangga? Kan nggak mungkin. Iya, kalau kita tinggalnya lagi di kampung, bisa lari ke belakang rumah atau mungkin ke sungai terdekat. Nah, itu masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiga, pergi ke depan mau menyalakan air. Rupanya pulsa listrik sudah cuit. Nah, itu tinggal 1.500 perak. Kalau dinyalakan mesin air, maka listrik itu akan mati. Timbul masalah yang ketiga. Mau beli pulsa, pagi itu warung belum ada yang buka. Datang masalah yang kelima. Jadi hidup itu tidak pernah luput dari masalah. Itu yang harus kita hati-hati. Kalau berdoa, ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah saya dari masalah. Nah, itu nggak boleh berdoa seperti itu. Berdoa kepada Allah itu, ya Allah ya Tuhan, berikan saya kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi setiap masalah yang akan saya hadapi. Begitu caranya berdoa. Jangan terhindar, jangan tidak dapat masalah. Nah, itu tidak boleh berdoa seperti itu. Setiap orang yang hidup itu dia punya masalah. Yang tidak punya masalah itu hanya orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita hidup tidak ingin punya masalah, solusinya hanya satu, mati. Setelah kita mati, baru selesai semua masalah. Oke kawan, kita akan lanjutkan tema pelajaran di channel ini, yaitu membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini khusus orang dewasa yang tidak pandai membaca Al-Quran ya. Jadi silakan ikutin video-video saya, silakan di like, di subscribe, dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan mereka yang tidak pandai membaca Al-Quran itu supaya mendapatkan motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Romaya, 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 Romaya. Ba'a, baya'a, baya'a, baya'a. Koma, koama, koama, koama. Dama, dawama, dawahma, dawama. Ana, anaya, anaya.
Anaya, panjang ya. Zada, zadaya, zadaya, zadaya. Hala, halawa, halawa, halawa. Qula, qulawa, qulawa, qulawa. Jadi belajar Iqra ini kawan, maupun itu anak kecil yang membaca ataupun orang yang besar ataupun orang yang canggih membaca Al-Quran itu, kalau disuruh membaca ini, ya bacanya seperti itu. Ini tidak bisa diiramakan, tidak bisa dipanjang pendekkan, karena tidak boleh. Hukumnya ada di dalam belajar Iqra itu, tidak boleh yang pendek dibaca panjang ataupun yang panjang tidak boleh dibaca pendek. Tapi kalau membaca Al-Quran boleh, kayak kori-kori itu pembaca Al-Quran yang suaranya merdu itu, nah itu boleh dipanjang-panjangkan. Kita lanjutkan. Ini huruf biasa yang masih kelihatan huruf originalnya, aslinya masih kelihatan nih, lam sama mim, lama. Nah ini mimnya sudah mulai disembunyikan di kaki lam. Ini harus hati-hati ini kalau di dalam Al-Quran nanti. Jadi di bawah ini ada lengkungan sedikit, itu berarti itu mim. Dibacanya yang di atas dulu, lama. Garisnya jauh di sini. Nah jadi ini yang harus kita hati-hati. Ini alif, ini mim, ini lam. Jadi lama, lama, sama ini bacanya. Tapi bentuk hurufnya sudah dirubah. Wa mafnaha walaman ka fajar zaha dorobata fahafazo jama'ama. Nah ini sama maksud tadi ini. Jadi lengkungannya kecil ke bawah itu mim, kalau lengkungannya kecil ke atas berarti itu ain. Jadi dibacanya ma'a. Sakolaha, ko-nya dibaca panjang karena garisnya berdiri. Walamako, fa'afala, faza farosyaha, walamato, latola'a, tanaza'a, fakhofafa, nazaroka, wamanana, panjang nanya, wamabana, lahamaha, zanabaha, wasaqoha, wasafaqo, nabazaha. Nah itu kawan, kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Kita stop di sini. Jadi sehari itu minimal kita sebelum berangkat kerja itu mengaji dulu selembar, besok selembar, besok selembar, begitu terus setiap hari seperti itu. Jadi dibiasakan lidah kita, hati kita, mata kita, otak kita itu selalu menghadap Al-Quran itu. Karena di dalam Al-Quran itu disimpan petunjuk-petunjuk Allah untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan orang yang membacakan Al-Quran itu didoakan oleh para malaikatnya Allah. Karena setiap huruf Al-Quran itu ada 1000 malaikat yang menjaganya. Per huruf, satu huruf itu ada 1000 malaikat yang menjaganya. Jadi kalau satu lembar kita baca, sudah berapa ribu itu malaikat yang mendoakan kita supaya terhindar dari mara bahaya, mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi banyak keuntungan kita itu apabila kita setiap hari membaca Al-Quran. Oke kawan, selamat beraktivitas, selamat bekerja dimanapun berada, apapun aktivitas yang kita lakukan. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan keuntungan yang banyak, rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.